Sahabat yang dicintai Allah, di era di mana informasi itu borderless, tanpa batas, kita seringkali cenderung latah dalam berkomentar. Kita lupa bahwa ada anjuran di dalam agama kita, falyakul khairan aw liyasmut, maka berkatalah baik atau diam. Maka sejatinya sebagai seorang yang beriman dan memiliki ilmu yang mumpuni, maka ia seharusnya sering-sering dianjurkan untuk memilih dan memilah. Tidak semua informasi harus dimasukkan dalam kepala kita. Tidak semua data harus kita olah. Tidak semua sikap perilaku orang lain harus kita masukkan dalam hati dan akal kita. Karena sejatinya bahwa seorang muslim itu layaknya lebah. Ia datang hanya ke tempat-tempat yang bermanfaat buat dirinya. Ia mencari madu, dan dari madu itu pun ia bermanfaat untuk orang lain. Jadilah muslim yang seperti lebah yang kemana-mana menebarkan manfaat. Saudaraku yang saya cintai, kadang kita sering dibingungkan oleh fenomena-fenomena di mana umat Islam ini saling gotok-gotokan. Yang satu merasa benar, yang lain pun tidak bedanya. Yang satu menyerang yang lain karena merasa dialah yang paling mewakili kebenaran, dan yang lain pun seperti itu. Terlepas dari bagaimana mereka mengkaji, terlepas dari bagaimana ketika adu intelektualitas itu harus dihadapkan antar mereka, ada satu hal yang sebenarnya kita lupa ketika kita bersengketa antar sesama orang beriman. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Maka wa'tasimu, saling berpeganglah kalian kepada tali Allah. Sekalian semua yang bersengketa, baik yang A ataupun yang B, baik yang setuju dengan demokrasi atau yang tidak setuju demokrasi, bagi yang setuju berdakwah dalam partai, bagi yang tidak setuju dalam berpartai, bagi yang mengharamkan demonstrasi, bagi yang memubahkan demonstrasi, bagi yang merasa bahwa dirinya mewakili sunnah, dan bagi mereka yang dijudge sebagai orang-orang yang tidak melakukan sunnah. Maka wa'tasimu, berpeganglah kalian semua di dalam tali Allah. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Dibanding bedanya, kita banyak samanya. Dibanding sulitnya kita bersatu, ada hati kecil kita yang selalu meraung dan berbicara kepada kita bahwa kita sama-sama mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sama-sama melakukan sholat 5 waktu. Kita sama-sama mengerti bahwa sebenarnya di antara kita tidak ada pembatas kecuali keimanan itu sendiri. Dan itulah persaudaraan yang sejati, yang hakiki, yang harusnya kita pupuk, bahwa setiap muslim adalah bersaudara, terlepas dari sejauh apa pencapaiannya dalam hidupnya. Mungkin saudara kita memang belum paham, maka berikanlah ia pemahaman dengan baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan lawanlah mereka dan berargumentasilah kepada mereka billati hiya ahsan, dengan cara-cara yang baik. Jika ada orang melenceng dan dia saudara kita dan dia seorang mukmin, doakan semoga ia kembali. Dan yang satu yang harus kita pastikan dalam diri kita, jangan pernah kita merasa kita paling suci. Fala tuzakku anfusakum, janganlah kita yang merasa paling suci di mata Allah. A'lamu biman taqa, bahwa sesungguhnya sebenarnya Allah yang paling ngerti ketakwaan kita. Maka sahabat yang dicintai Allah, jangan pernah ditumbuhkan rasa sikap sombong dalam diri kita dan kita merasa benar sendiri. Tidak ada yang lebih maksum dan tidak pernah ada kemaksuman selain Rasulullah SAW, dan kemaksuman berhenti kepada beliau. Sisanya kita adalah orang-orang yang hanya kebetulan oleh Allah ditutup aibnya. Kita adalah orang-orang yang kebetulan disengaja oleh Allah tidak dimunculkan kelemahan kita di mata orang lain. Kemuliaan kita sejatinya fana. Kesucian kita sejatinya itu hanyalah gelar yang sebenarnya tidak layak disematkan kepada kita, karena kita adalah makanul khata' nisyan. Sesungguhnya manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Wallahu a'lam bishawab.